Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya rakit PC lagi, yang dimana saya menggunakan Core i5 3470 dengan GTX 750, bukan yang Ti. Hampir sama dengan video yang sebelumnya, tapi berbeda ya untuk partnya ya. Mungkin ya sama-sama namanya tapi berbeda part. Kalau yang ini kan pakai colorful, kalau yang kemarin itu pakai MSI atau Asus, aku juga lupa yang itu. Tapi beda part ya, karena ini partnya juga baru. Yang dimaksud saya itu bukan mengulang-ulang terus ya, karena memang ini part-partnya itu beda-beda dari yang dulu sampai yang sekarang. Meskipun speknya sama sih, ya intinya seperti itulah. Yang dimana dengan harga 3,8 juta sangat murah sekali sih kalau menurutku untuk bermain game, dan juga sudah dapat casing RGB seperti yang ada di samping ini. Sebelum saya menjelaskan apa aja part-partnya ini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan juga jangan lupa share, linknya ada di deskripsi untuk mendukung channel ini. Dan yang pertama, saya menggunakan Core i5 3470, sudah tertancap di sini. Saya malas melepasnya sih sebenarnya. Jadinya di sini aja, dan juga ada RAM-nya juga di sini. Core i5 3470 harganya 590.000. Emang masih stabil sih di harga itu, nggak naik nggak turun. 4 core 4 thread, bermain game online masih nyaman untuk yang ini. Selanjutnya untuk mobonya saya menggunakan Asus H61M, nih ya, mobonya Asus, yang dimana harganya 450.000. Kalau dari saya itu memang 450.000 semua untuk kalangan Mobo H61. Dan yang dimana dia itu seri M ya, yang dimana kecil, agak kecil sih. Yang paling kecil itu serinya ITX ya, tapi kalau yang ini M masih nyaman lah, masih bagus. Ini sudah saya tes semua untuk Mobonya. Selanjutnya untuk RAM-nya saya menggunakan 2x4 GB, yang dimana RAM-nya ini saya tuh menggunakan campur atau enggak ya? Ini saya tuh menggunakan yang campur ya, Kingston dan juga Skyhynix di sini ya. Ada dua, beda merek gak masalah, yang penting kecepatannya sama. Kalau misalnya kecepatannya beda tetap bisa sih, tapi kan mengikuti yang bawah. Kalau yang ini kecepatannya sama sih, meskipun beda merek. Yang penting DDR3 ya, jangan DDR4 maupun DDR2 karena nggak support ya. Harus DDR3 untuk Core i5 3470 dan juga mobonya H61. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 750 1 GB ya. Ini mereknya colorful, ada iCafe-nya. Ini panjang ya ini ya. Kalau saya memasukkan ke Mobo ini, dia tuh notok sama ini kabel SATA-nya. Kalian harus membelinya yang seperti ini, contohnya kabel SATA yang menekuk atau yang siku lah. Ini ya, siku, bukan yang lurus. Kalau yang lurus nggak akan bisa. Kalau siku masih bisa. Jadinya itu saya harus memakai yang kabel SATA-nya yang siku. Dan di sini harganya itu 1 juta untuk yang ini. Ini panjang banget ya, nggak bisa lihat sendiri. Full dari bawah ke samping sini. Dia itu ada portnya, ada HDMI, VGA, dan juga ini yang banyak ini ya, seperti itu aja. Dan juga di sini pakai 6 pin. Meskipun pakai 6 pin, dia tuh port DDP-nya tuh yang nggak besar-besar banget sih, karena emang 750 itu dia tuh TDP-nya kalau nggak salah ya kurang lebih 50 kalau nggak salah ya. Seperti itu, harganya 1 juta. Selanjutnya saya menggunakan SSD AG yang dimana 120 GB, harganya 280.000. Dari dulu sampai sekarang pakai itu terus karena memang harganya yang paling murah itu sih, dan juga kualitasnya bagus. Dan selanjutnya untuk hard disk saya menggunakan 500 GB Seagate nih ya, random sih. Ada yang Toshiba, WD, Seagate, dan juga yang lainnya. Itu 500 GB harganya 150.000, barang second. Dan juga untung-untungan sih, ada yang bagus, ada yang tidak ya. Kalau hard disk second, kalau bisa yang bagus lah, kalau bisa dapat ya. Selanjutnya saya power supply menggunakan ini Blackshear ya. Ini memang saya pakai terus sih, kalau yang ini harganya murah dan juga rekomend untuk yang ini. Sudah 80 plus standar sih kalau yang ini. Harganya 330.000 ya. Di video semuanya itu saya pakai Blackshear terus. Akan tetapi power supply yang saya pakai dari dulu sampai sekarang itu beda-beda ya. Yang dimana bukan satu video ini pakai ini terus, enggak ya, ini beda-beda. Saya tuh membelinya terus sudah sampai 10 kali lebih, hampir 12 kali lah kalau nggak salah membelinya ini untuk rakit PC, karena emang harganya murah dan juga rekomend sih. Jika dibandingkan dengan NLED maupun power strike-nya tersebut, saya lebih memilih ini sih, yang Blackshear-nya inilah. Seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini casing GameMax Aero Mini yang sudah free 3 fan. Ini sangat rekomend sih kalau casingnya ini dari segi sirkulasi udaranya, dan juga ini pokoknya ini cakep lah. Kalau yang ini harganya 480.000 sudah free 3 fan. Harganya naik sedikit kalau yang ini di daerah saya ya. Kalau di daerah kalian mungkin bisa turun, bisa naik juga sih. Kalau daerah saya dia agak naik sedikit. Ini sangat rekomend kalau yang ini. Di videonya dulu sudah saya buat sih video ini untuk mereview casingnya ini GameMax Aero Mini ini. Selanjutnya saya kasih ini PC cooler RGB 12 cm untuk tambahan di bagian belakang mesin supaya menghiasi fast 4 lah.
di bagian depan 3, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara yang lebih bagus. Dan total dari semuanya ini yaitu 3,8 juta. Ini sangat rekomend sekali sih jika kalian ingin membeli ini. Silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi habis video ini di bawah ya. Mungkin yang nggak ada linknya mungkin dari segi mobonya dan juga VGA-nya. Mungkin ya, nanti saya akan cari aja, kalau ada saya kasih link di bagian bawah ya untuk VGA-nya ini. Seperti itu aja untuk penjelasannya, dan saya akan rakit dan juga tes gaming. Yo. Dan lalu yang pertama saya akan mengetes untuk booting Windows-nya apakah cepat atau tidak menggunakan SSD AGI, dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 17 detik. Kalau menurutku ini standar cepat ya, yang dimana kalau SSD SATA 3 harusnya itu di bawah 25 detik. Tetapi ini 17 detik jadinya sangat cepat sih kalau menurutku untuk kalangan SSD SATA 3. Dan selanjutnya kita tes di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. SSD yang pertama SSD AGI, dia itu 100% semua dari segi kesehatan maupun performanya. Dan juga suhunya dia itu 40 derajat. Kalau 40 derajat ya antara panas dan juga dingin jadinya standar. Dan selanjutnya dari segi harddisknya, yang dimana ini adalah harddisk second yang mereknya Seagate. Dari segi performa dan juga kesehatannya dia itu 100% semua, dan notnya juga perfect. Dari segi suhunya dia itu 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Ya maklum sih kalau second tuh random, ada yang bagus ada yang tidak. Selanjutnya kita tes di Crystal Disk Mark, yang dimana saya menggunakan SSD AGI, dan kita tes dia itu untuk membacanya mendapatkan 278 dan juga menulisnya 253. Kenapa bisa seperti ini? Karena mobonya tidak support SATA 3, jadinya terbatas di bawah 300 seperti contoh ini. Tapi nggak masalah, masih terbilang cepat dan juga lebih bagus menggunakan SSD daripada harddisk. Meskipun tidak support SATA 3, tapi emang kerasa untuk perbedaannya. Selanjutnya di HW Monitor, yang dimana saya menggunakan stock cooler, minimalnya dia mendapatkan 41 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan lalu suhu maksimalnya mendapatkan 65 derajat. Yang dimana saya running di tes Cinebench R15 5 kali berturut-turut di tes CPU-nya. Jadi dia maksimalnya 65 derajat. Kalau menurutku sih ya masih terbilang dingin lah, masih aman lah, karena masih di bawah 70 derajat. Ya aman sih. Selanjutnya kita tes di Cinebench R15, CPU-nya mendapatkan 476 GB dan juga OpenGL-nya mendapatkan 66 FPS, yang dimana saya menggunakan GTX 750 1GB. Selanjutnya untuk tes game yang pertama di Apex Legends, yang dimana di settingan 1080 dan juga settingannya low, yang dimana rata-rata FPS nya dia itu 57 FPS. Kalau menurutku ini masih terbilang lancar untuk bermain gamenya. Kalau ingin di atas 60 FPS silahkan diganti 720p atau 900p lah, jadi lebih nyaman. Kalau menurutku di Full HD 57 FPS masih nyaman, karena masih di atas 50 sih, masih nyaman lah. Selanjutnya di game Valorant, yang dimana di settingan 1080 dan juga settingan high, dia tuh FPS rata-ratanya mendapatkan 126 FPS, masih di atas 100, sangat lancar sekali untuk bermain game Valorant. Kalau streaming sih bisa ya, tapi di settingan low aja untuk yang streaming. Dan selanjutnya di game Dota 2, yang dimana settingan 1080 dan juga medium, FPS rata-ratanya mendapatkan 97 FPS, sangat nyaman sih kalau yang ini, masih di atas 60 FPS untuk bermain game Dota 2. Dan selanjutnya di game CSGO, yang dimana settingan 1080 dan juga medium, FPS rata-ratanya mendapatkan 96 FPS, masih di atas 60 FPS, masih terbilang nyaman untuk bermain game CSGO. Ya emang bisa terbilang enteng sih kalau gamenya ini. Selanjutnya yang terakhir di benchmark Resident Evil 6 di settingan 1080 dan juga high, FPS nya rata-rata mendapatkan 29 FPS. Untuk bermain game ini lebih baik di settingan 1080 maupun low, supaya dapat 30-an FPS ke atas lah. Kalau ingin 30 FPS, kalau ingin yang lebih silahkan diganti settingan 720p.
Seperti itu. Selanjutnya tes terakhir di dayanya, yang dimana suhu idle-nya tidak apa-apain di desktop, yaitu mendapatkan 45 watt. Yang dimana terbilang irit kalau menurutku 45 watt. Dan selanjutnya untuk full-nya dia mendapatkan 134 watt. Ini saya main game di Valorant settingan 1080 dan juga hack, dia mendapatkan maksimalnya 134. Tapi ini cuma beberapa detik aja ya, 1-2 detik lalu turun lagi ke 111an lah. Seperti itu. Dan kesimpulannya ini sangat rekomend sekali jika kalian ingin bermain game-game online lah, tidak untuk streaming kalau bisa. Kalau ingin streaming lancar silahkan cari aja ke GTX 1050 dan juga prosesornya, cari yang core-nya banyak maupun thread-nya seperti 4 core 8 thread, yang dimana kalau yang generasi 3 dia itu Core i7 3770 supaya lebih bagus untuk streaming maupun recordnya. Akan tetapi Core i5 3470 sudah sangat bagus sekali untuk bermain game aja tanpa streaming. Meskipun bisa beberapa game tapi ya di settingan low dan juga diikutin aja supaya tidak nge-lag. Dengan harga 3,77 dia tuh sangat murah sekali, di bawah 4 juta, dan semua listnya di sini tinggal anda beli aja, semua linknya di deskripsi. Meskipun ada beberapa yang tidak seperti Mobo ya, karena emang Mobonya saya tuh membeli di daerah saya sendiri untuk Mobonya. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ya ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.